Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku agama yang bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, supaya kita mempunyai kehidupan yang selalu memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana kita harus menunjukkan akan kegembiraan itu, sehingga kehidupan kita boleh menjadi sinar terang bagi orang lain, dan juga biarlah kita mau menjadi kehidupan kita seperti Yesus, di mana dia mempunyai kehidupan yang sederhana. Itulah suatu contoh yang sangat mulia. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mau bersyukur. Dan apapun yang Dia inginkan untuk kita lakukan, biarlah kita dapat lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah kita boleh menyambut akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang setia, mempunyai prinsip yang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, ditemukan dalam umat Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung, seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, yang ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Ya, jadi bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus menunjukkan bahwa diri kita benar-benar adalah umat-umat Tuhan, khususnya di akhir dari dunia ini. Ya, sehingga orang lain juga boleh memahami, boleh mengerti. Ya, sehingga mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang selalu siap menolong kita, yang selalu siap memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai orang salah menilai kehidupan kita, ya, sehingga mereka pun tidak mau mengikut akan kebenaran Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, khususnya bagaimana kita harus bertingkah laku, kita harus bersikap dalam setiap apapun yang kita lakukan. Biarlah kita meminta akan hikmat dari Tuhan saja. Ya, jangan sampai kita, ya, kelakuan kita jangan dihina orang. Jangan sampai agama kita dihina orang. Ya, sehingga itu tidak membawa berkat bagi mereka. Itu akan membawa kutukan bagi diri kita, ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita juga dalam hal berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya, jangan sampai sesuatu itu dapat menyinggung mereka. Ya, tetapi biarlah apa yang kita sampaikan itu dapat menguatkan mereka, sehingga mereka juga, ya, boleh merasakan akan kebahagiaan atau sukacita dari surga. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen tetapi kita tidak menunjukkan, ya, hal-hal yang benar di hadapan orang-orang lain. Ya, jangan sampai kita juga membentangkan akan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Ya, jadi umat-umat Tuhan sudah diberkati.
Dia janjikan itu kepada setiap umatnya yang mau menurut. Biarlah pada saat kita menuruti akan perintah Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, kedamaian itu akan selalu ada, akan menyelimuti kehidupan kita. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan Tuhan adalah beban walau kepada jiwa yang rela. Dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Golongan yang mengaku umat Kristen seperti ini bukanlah yang sejati. Amanat kepada orang muda halaman 461. Ya seringkali ya kita sudah hidup di dunia. Ya kita sudah bekerja, kita sudah mempunyai kehidupan yang layak, bisa dikatakan seperti itu. Tapi pada saat Tuhan memanggil kita, ya kita menganggap bahwa panggilan ini membuat kehidupan kita akan sengsara. Ya jangan kita berpikir seperti itu. Ya karena Tuhan yang memberikan kita berkat. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Ya di dunia saja Tuhan masih jaga. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih berkati kita. Apalagi kalau kita masuk di dalam pelayanan Tuhan atau di dalam pekerjaannya. Ya walaupun akan banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi bila kita menjalankan itu dengan penuh ketulusan, maka kita akan merasakan kedamaian itu. Ya jangan pernah kita menganggap kalau kita mengikuti Tuhan kita akan sengsara. Itu adalah hal yang salah. Tentunya pada saat kita mengikuti Tuhan itu adalah suatu berkat. Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya kesenangan kita Tuhan tidak pernah ambil dari kehidupan kita. Hanya kita yang membuat itu. Tuhan selalu memberikan kita damai. Tuhan selalu memberikan sukacita. Hanya kita mengolah pemikiran kita. Ya seringkali kita berpikir ini adalah hal yang tidak rumit, kita menjadikan itu rumit. Ya karena kita kebanyakan berpikir. Karena kita khawatir, karena kita masih ragu. Itulah yang membuat kehidupan kita tidak terus maju atau kita terus melangkah ke depan. Kita memikirkan hal-hal yang lainnya sehingga kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Ya biarlah ini menjadi suatu pelajaran untuk kita. Bahwa kita mengikuti Tuhan adalah keputusan yang benar. Itu adalah keputusan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dan jangan pernah juga kita menyalahkan diri kita. Biarlah kita mau fokus. Ya kalau kita sudah memikirkan itu, maka si jahat akan menipu kita, akan mengelabui kita. Sehingga kita akan stuck di tempat. Tetapi biarlah pada saat kita sudah mempunyai keputusan, mengambil keputusan itu, kita doakan itu bahwa inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Ya kita harus pasti, kita harus memandang hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan Tuhan adalah beban, walau kepada jiwa yang rela. Ya, ketaatan kepada juru selamat kita tidak mengurangi kebahagiaan dan kesenangan sejati kita dalam hidup ini. Ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 3 halaman 374. Ya, jadi ketaatan kepada juru selamat kita tidak mengurangi kebahagiaan dan kesenangan kita. Ya. Malah Tuhan akan memberikan kita terus kedamaian itu, memberikan kita sukacita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya kalau kita mau mengikuti jalan-jalannya. Ya karena apa yang dunia tawarkan itu hanya sesaat. Kesenangan sesaat, kenyamanan sesaat, keindahan sesaat. Tetapi yang Tuhan berikan
adalah kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, kita tidak salah ya bekerja. Tetapi pekerjaan kita apakah itu menjadi berhala kita? Apakah kita bekerja itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri? Ya, kita harus tanya kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan mengandalkan diri kita. Maka kita akan jatuh. Maka kita akan dipakai oleh si jahat. Biarlah kita mau kembali menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Kristus minta, kita tinggalkan, ia menawarkan penggantinya sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kita sebagai manusia mungkin menganggap bahwa tidak Tuhan, ini kok yang lebih baik, bukan itu. Tapi Tuhan bilang itu yang lebih baik anakku. Ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, seringkali kita berdoa, di akhir dari doa kita minta Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, kalau kita sudah mengatakan seperti itu, biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Bila mana sekali pandangan diarahkan kepadanya, maka hidup itu akan menemukan pusatnya. Ya, jadi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kita akan menemukan pusat. Ya, sehingga kehidupan kita terus fokus dengan apa yang kita jalankan. Ya, sama seperti kamera. Ya, kamera kalau dia ingin fokus kepada suatu benda, dia akan benar-benar fokus. Ya, tetapi kalau kita yang menggerakkan sedikit saja, maka itu akan samar-samar. Tapi biarlah kita fokus dengan suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan satu hal ini belum selesai kita sudah melompat ke hal yang lain. Tapi biarlah kita fokus hanya satu tujuan kita. Ya, sebagaimana Yesus datang ke dunia ini, dia fokus. Dia mempunyai misi bahwa dia ingin menyelamatkan dunia ini. Dia ingin menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Dia jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Tugas dan kewajiban menjadi suatu kesenangan dan pengorbanan menjadi suatu kegembiraan. Ya, jadi tugas dan kewajiban itu adalah kesenangan bagi kita, bukan beban. Dan pengorbanan menjadi suatu kegembiraan. Ya, kita berkorban, ya mungkin untuk orang lain yang kita tidak tahu siapa dia. Biarlah pada saat kita sudah menjalankan itu adalah menjadi suatu kegembiraan. Sebagaimana Kristus, ya dia sudah hidup nyaman di surga. Dia bisa saja bilang dia tidak mau untuk datang ke dunia ini. Ya, tetapi dia tidak mempunyai hati seperti itu. Karena dia mengasihi umat-umatnya, makanya dia harus datang ke dunia ini. Ya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Yaitulah pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa, yang kita tidak bisa beli dengan apapun. Untuk menghormati Kristus, untuk menjadi serupa dengan Dia, bekerja bagi Dia adalah cita-cita kehidupan yang tertinggi dan kesukaannya yang terbesar. Seri Membina jilid 3 halaman 278. Ya, jadi cita-cita kehidupan yang tertinggi dan kesukaan yang terbesar yaitu bekerja bagi Dia, yaitu bekerja bagi Tuhan. Itu adalah cita-cita yang sangat-sangat mulia. Ya, kalau kita sudah mempunyai suatu gelar di dalam kehidupan kita sudah sekolah, biarlah gelar itu ya bukan menjadi satu kesombongan bagi diri kita sendiri. Ya, tapi biarlah kita pakai itu untuk membantu umat-umat Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita jalan, sudah memberikan kita kemudahan. Ya, biarlah kemudahan yang Tuhan berikan itu kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya, biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini, kita boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya.
komitmen demi komitmen yang kita sudah buat. Biarlah kita doakan itu sehingga kita dapat jalankan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.